فبأي آلاء ربكما تكذبان Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan arju bihan najata yawma an nalqah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khaliluhul Mustafa wa safiyuhul mujtaba. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib yang saya hormati dan saya muliakan. Ini pertemuan yang pertama dari silsilah tafsir Al-Quranul Karim, yang mana insyaallah ta'ala pada setiap pertemuan yang akan datang kita akan mengambil sebuah ayat dari satu surah Al-Quran, bermula dari surah Al-Fatihah hingga ke surah An-Nas, untuk kita kaji dan kita ambil dari kandungan-kandungan serta pelajaran-pelajaran yang terdapat di dalamnya. Dan di awal pertemuan ini ingin saya ingatkan tentang pentingnya Al-Quranul Karim di dalam kehidupan seorang hamba. Karena kita sebagai umat Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan kita dengan sebuah kitab yang tidak ada kitab apapun yang semisal dengannya. Di dalamnya terdapat segala kebaikan yang diperlukan oleh manusia, dan di dalamnya terdapat renungan dan pelajaran, dzikir dan peringatan, serta segala hal yang menyambung seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada negeri akhirat. Karena itulah mempelajari dari Al-Quranul Karim itu adalah bagian yang sangat penting di dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Al-Quran ini penuh dengan kemudahan. Di dalam beberapa tempat di surah Al-Qamar, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir." Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran sebagai dzikir. Al-Quran itu dimudahkan. Siapa ingin jadi ahli dzikir, siapa ingin menjadi ahli ilmu, siapa ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu mengingat kepadanya, Al-Quran dimudahkan. Dan kata dzikir itu digunakan di dalam Al-Quranul Karim dengan berbagai makna, dan termasuk Al-Quran itu sendiri disebut sebagai dzikir, disebut sebagai dzikir karena dia adalah hal yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada negeri akhirat.
wa hadza dzikrun mubarakun anzalna. Dan ini adalah zikir yang mubarak, penuh dengan berkah, kami turunkan kepada engkau ya Nabi Muhammad. Dan kadang zikir itu juga bermakna majelis-majelis ilmu, bermakna ilmu. Karena itu majelis ilmu kadang disebut sebagai majelis zikir. Dan kadang zikir dipakai untuk zikir-zikir yang biasa kita baca untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Al-Quran ini selalu di dalam kehidupannya, maka itu adalah sumber ketenangan hidupnya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hatinya tenang dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah bahwa zikir kepada Allah itu menenangkan hati, sangat menenangkan hati. Dan ketenangan hati di dalamnya itu adalah hal yang membuka sebuah kebaikan untuk kebaikan yang berlanjut, meletakkan sebuah pondasi bangunan untuk dibangun di atasnya berbagai istana dan kebaikan. Itulah Al-Quranul Karim, dzikir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk dzikir. Fahal min muddakir. Tapi yang menjadi masalah, siapa yang mau berzikir itu? Itu sebenarnya yang menjadi permasalahan. Bukan masalahnya pada Al-Qur'annya, tapi masalahnya itu pada kita. Kadang berbagai fasilitas dimudahkan untuk berzikir. Seperti misalnya di masjid ini terdapat berbagai kajian-kajian, ditafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Tapi subhanallah, yang mendatangi dari kajian-kajian ilmu tersebut, yang kontinu padanya, itu selalu yang menjadi pertanyaan. Karena itulah sepanjang Al-Quran ini Allah mudahkan untuk kita, maka itu adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita telantarkan, karena kita ini perlu kemudahan-kemudahan. Kita perlu kemudahan di kehidupan dunia kita, di aktivitas dan pekerjaan kita. Perlu kemudahan-kemudahan dalam usaha-usaha kita, dalam kehidupan pribadi, berumah tangga, kehidupan sosial. Di dunia kita perlu kemudahan. Di sakaratul maut kita juga perlu kemudahan. Di alam kubur kita juga perlu kemudahan. Sebagaimana ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu kemudahan. Dan juga yang terpentingnya di hari kiamat, di kehidupan akhirat, di persinggahan yang terakhir, rumah kekal abadi, kita juga perlu kemudahan agar supaya bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan-kemudahan itu didapatkan sumbernya dari Al-Quran. Sumbernya dari Al-Quran. Karena itu siapa yang bagus hubungannya dengan Al-Quran, baik di dalam mempelajarinya, di dalam memahami makna-maknanya,
selalu dia memiliki kehidupan dengan Al-Quran, membacanya, tilawah, tadabbur, maka itu pasti akan memberikan berbagai lapisan kemudahan dan keberkahan di dalam kehidupannya. Karena itu di Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya membaca surah Al-Baqarah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uha al-batalah." Sungguhnya mengambil surah Al-Baqarah itu adalah keberkahan. Keberkahan. Meninggalkannya itu adalah kerugian. Dan orang yang membaca surah Al-Baqarah ini itu tidak akan mampu untuk dicelakakan oleh para dukun dan tukang sihir. Nah, ini surah Al-Baqarah seluruhnya. Perhatikan bagaimana keberkahannya. Ayat yang teragung di dalam Al-Quranul Karim itu di surah Al-Baqarah. Ayat apa itu? Ayat kursi. Siapa yang membaca ayat kursi di malam hari, seperti sekarang ini ya, kita sudah duduk, ini sudah masuk waktu malam, kita baca ayat kursi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan, la yazalu alaihi hafizun hatta yusbih. Akan terus menerus ada malaikat yang menjaganya sampai dia masuk di waktu pagi. Sampai dia masuk di waktu pagi. Ini ayat kursi. Dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Apabila sudah masuk di waktu malam, seorang membacanya, maka dua ayat ini telah mencukupi untuknya segala hal yang dia pikirkan. Iya. Kebaikan itu banyak, cuman masalahnya itu kita yang selalu masalah. Keutamaannya sudah jelas, tapi kita sering lupa. Padahal dikata setiap muslim dan muslimah begitu masuk di malam hari, dia baca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, akan banyak kemudahan dalam urusan-urusan dan kehidupannya. Dan itu adalah keberkahan di dalam hidup. Berkah itu cakupan lebih luas, berkah. Sebab kemudahan itu bagian dari berkah. Bagian dari berkah. Berkah itu kata para ulama, thubutul khairil ilahi fi syai'. Tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Ya, kalau sesuatu itu diberkahi, yang sedikitnya bisa jadi banyak, yang banyaknya bisa menjadi luas sekali, langgeng. Yang pendeknya bisa menjadi panjang. Waktu beberapa saat saja, tapi mungkin dia bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Itu berkah namanya. Keberkahan di dalam kehidupan. Karena itu sebagian orang-orang yang salih, ada yang punya kesibukan tetap di dalam sehari dan semalam, tapi dia bermujahadah untuk dirinya, bersungguh-sungguh bagaimana dia punya waktu untuk Al-Quran. Maka dia mulai membaca beberapa halaman setiap hari. Akhirnya dimudahkan, banyak urusannya dimudahkan, sampai dia bisa membaca setiap hari 1 juz. Lebih banyak lagi kemudahannya.
dan pekerjaannya lebih ringan bagi dia. Sampai akhirnya dia bisa membaca 5 juz setiap hari. Membaca 5 juz setiap hari. Dan ini dari kemudahan-kemudahan terkait dengan Al-Quran. Tapi Al-Quran ini kita perlu hidup dengannya. Harus ada kesungguhan. Kalau niat baik, pengagungan terhadap Al-Quran, saya yakin semua umat Islam cinta kepada Al-Quran, mengagungkan dan membesarkannya. Tapi untuk dekat dengan Al-Quran, hidup bersamanya, selalu berada di bawah naungannya, ini perlu pelatihan terhadap diri, perlu mujahadah, harus ada kesungguhan, harus ada kesungguhan. Karena itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka belajar satu ayat dan mereka pelajari kandungannya dan mereka pelajari bagaimana cara mengamalkannya. Makanya berkah kehidupan itu, berkah dari kehidupan itu. Kalau kita ini, kita selalu banyak berpikir teori-teori dunia saja. Itu nggak ada masalah ya, itu sebab-sebab wajar, lumrah. Orang mau banyak untung di bisnis, dia harus kursus, mungkin harus mengambil kuliah, mata pelajaran bagaimana tata cara berbisnis, atau dia hadiri dari seminar-seminar untuk hal tersebut. Itu wajar, lumrah. Ya biasa. Tapi kita banyak lupa bahwa kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quranul Karim, yang merupakan pokok dari keberkahan, pokok dari kebaikan. Kemudian dari keindahan Al-Quran ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini untuk golongan yang terbaik. Sebab Nabi berkata khairukum, yang terbaik di tengah kalian. Ini bukan pembicaranya kepada seluruh manusia, tapi ini pembicaraan untuk umat Islam. Di antara kalian wahai umat Islam, yang terbaiknya adalah man ta'allama al-Quran, siapa yang mempelajari Al-Quran. Yang kedua, wa'allamah, dan dia mengajarkannya. Iya. Karena itu Abu Abdurrahman Abdullah bin Habib As-Sulami rahimahullah, ini kita baca Al-Quran ya, bacaan Al-Quran yang kita baca ini itu namanya dari jalur Asim. Muridnya Asim namanya Hafs. Jadi Hafs meriwayatkan dari Asim. Itu jalur riwayat kita melalui Abu Abdurrahman As-Sulami dari Utsman bin Affan dan dari beberapa orang sahabat. Abu Abdurrahman As-Sulami, beliau duduk mengajarkan Al-Quran 40 tahun. 40 tahun. Dan beliau berkata ketika menyampaikan hadits, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kata beliau, inilah hadits yang membuat saya duduk 40 tahun di sini. Saya ingin menjadi orang yang terbaik
menjadi orang yang terbaik. Memang begitu. Orang-orang yang mengukir sejarah sampai kepada tingkat yang tinggi, itu juga bukan orang sembarangan. 40 tahun beliau duduk mengajarkan Al-Quran. Iya. Karena itu jangan sampai kita ini hadir di malam ini, ya mudah-mudahan pertemuan akan datang juga masih hadir ya. Setelah itu libur, cuti 2 tahun. Ya. Nah begitu gaya seorang membangun kehidupan. Harus dia tetapkan sesuatu. Nah, itu pengukir sejarah namanya. Kayak Nabi SAW itu, kalau beliau sudah tetapkan sebuah ibadah beliau lakukan, maka ibadahnya di situ terus. Continue. Nah, ini kita cari dari ibadah tambahan. Ibadah tambahan ya. Satu hal yang kita selalu continue di atasnya. Sehingga seorang itu kapanpun kematian datang menjemputnya tidak ada masalah. Karena dia sudah punya ibadah yang dia continue setiap hari. Selain dari kewajibannya. Selain dari kewajibannya. Itulah sebab husnul khatimah namanya. Cara seorang husnul khatimah. Maka khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kalau dia bukan di posisi pengajar, dia di posisi orang yang belajar. Orang yang belajar. Dan jangan jadi golongan yang ketiga. Sebab golongan yang ketiga tidak disebut di dalam kebaikan. Tidak disebut di dalam kata yang terbaik. Mungkin ada kebaikannya, tetapi tidak masuk di golongan yang terbaik. Iya. Dari sinilah sangat penting sekali seorang itu mempelajari dari tafsir Al-Quran. Ingat ya, kita belajar tafsir itu untuk tadabbur Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan itu bukan cuma untuk dibaca saja. Kita tidak paham maknanya. Tapi Al-Quran ini diturunkan supaya kita tadabbur terhadap kandungannya, memahaminya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayati. Dia adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad, penuh dengan berkah, agar supaya mereka tadabbur terhadap ayat-ayatnya. Jadi itu tujuannya, supaya kita tadabbur. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Quran? Andai kata Al-Quran itu datangnya dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan ketemukan banyak perselisihan dalam Al-Quran. Jadi kasih perintah tadabbur, anjuran tawabbur dengan membangkitkan pikiran sehat, akal sehat. Iya. Dan akal sehat itu adalah akal yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akal yang selalu tadabbur Al-Quran. Iya. Karena di masa ini banyak orang-orang yang mengaku akal sehat ya. Lihat aja cirinya, kalau dia banyak memakai Al-Quran, tadabbur Al-Quran, nah itu benar akalnya sehat itu. Iya. Jadi dia tadabbur. Bahkan Allah mengancam orang yang tidak tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Quran itu?
ataukah hati-hati itu sudah terkunci, tertutup? Jadi disebutkan ada tadabbur, ada yang menutup hati, mengunci hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, diturunkan kepadanya Al-Quran. Ada hikmahnya. Allah terangkan di dalam Al-Quran, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Kami turunkan kepada engkau ya Nabi Muhammad adz-dzikr, supaya engkau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Karena itu Al-Quranul Karim itu diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Jibril. Jibril turun membacakan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendengarkannya. Setelah itu Nabi mengulanginya persis seperti yang diucapkan oleh Jibril. Kemudian Nabi mengajarkannya kepada para sahabatnya. Para sahabatnya mengambil Al-Quranul Karim langsung dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membaca Al-Quranul Karim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan makna ayat-ayatnya. Karena itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tidak ada satu ayat pun dari Al-Quran kecuali saya sudah tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang maknanya. Menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya kepada umatnya dengan sangat jelas, sangat terang. Dan Al-Quran ini terwarisi dari masa ke masa. Makanya ilmu tajwid itu pendekatan supaya bisa membaca Al-Quran dengan benar. Pendekatan. Tapi yang sebenarnya kalau ingin baca Al-Quran dengan benar, duduk di depan guru, baca Al-Quran itu sebagaimana guru membaca, guru membenarkan. Dan guru kita juga dia membaca kepada gurunya seperti itu. Gurunya membaca kepada gurunya seperti itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebenarnya hakikat membaca Al-Quran di tingkatan yang paling sempurna ya. Iya, di tingkatan yang paling sempurna ya. Tapi bersamaan dengan itu, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil barara walladhi yaqra'u fihi wa huwa yatata'ta'u alayhi wa huwa alayhi syaq lahu ajran. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang mahir membaca Al-Quran itu bersama para malaikat yang sangat baik sekali, berkeliling-keliling, yang sangat dermawan. Dan orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia terbata-bata, berat baginya, dia dapat 2 pahala. Pahala dia membaca dan pahala dia berat. Subhanallah, diberi pahala. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan ini memiliki hukum marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara harfan minal Qur'ani falahu asyru hasanat. Siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 10 kebajikan. Kata Ibnu Mas'ud, saya tidak berkata alif lam mim harf. Saya tidak bilang 1 huruf itu, misalnya alif lam mim 1 huruf, tidak. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Mim 1 huruf. Jelas ya?
Jadi pada setiap hurufnya 10 kebaikan dibaca. Baru mulai saja Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Sudah berapa banyak kebaikan yang dia dapatkan. Jelas ya? Nabi pernah memberikan penggambaran lain. Ini mungkin penggambarannya cocok sekali untuk kita ya. Karena kita ini banyak hitungannya hitungan bisnis. Iya. Ini ada duit atau tidak, ini untung atau tidak. Ya, Nabi SAW pernah berkata kepada para sahabat, inginkah kalian kembali ke rumah kalian dan kalian itu memiliki salat khalifat siman, idham siman. Inginkah kalian kembali ke rumah kalian dan di rumah kalian ada 3 ekor unta gemuk besar? Iya. 1 ekor unta itu sekarang mungkin harganya 40 juta. Ya kalau kita kali-kali ya, saya kasih bahasa pedagang ya. 40 juta kali 3 berapa? 120 juta. Ini tiba-tiba buka pintu masuk rumah ada 120 juta. Kira-kira bagaimana? Happy atau tidak tuh? Gembira kan? Ya. Ini kata Nabi SAW, setiap ayat yang kalian baca dari Al-Quran itu seperti 3 ekor unta. Seperti 3 ekor unta. Subhanallah. Baru kita sholat baca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah berapa ayat? 7. 7 kali 3 berapa ya? 7 kali 3 21. Kita baca surah, ambillah surah terpendek. Surah terpendek berapa ayat? Surah terpendek berapa ayat? Ya tergantung antum madhab qiraahnya di mana. Kalau kita qiraah kita Hafs dari Asim, itu terpendek 4 ayat. Kalau yang tidak menghitung basmalah, terpendeknya 3 ayat. Jelas ya? Terpendeknya 3 ayat. Anggaplah kita di atas pendapat 3 ayat. 7 ayat tambah 3 berapa? 10. Baik. 2 rakaat. Ini Nabi sebut kalau dia dalam sholat dia baca ayatnya. 2 rakaat. Berarti 20 ayat. 20 ayat kali 3 ekor unta. Sudah berapa? 20 kali 3 60. 60 kali 40 juta. Masya Allah. Iya. Kita dapat 100 juta saja setiap hari, nggak tahu itu uang mau dikemanai. Ya. Ini luar biasa dari kebaikan Al-Quran. Sebenarnya, cuman kitanya yang menjadi masalah. Masuk masjid harusnya kita sholat 2 rakaat sebelum duduk di masjid. 2 rakaat tahiyatul masjid, baca 20 ayat paling sedikit. Harusnya kalau bisnis itu kita masuk, duduk, kita kantongi 500 juta bawa pulang, kan begitu? Iya. Tapi ini kan dia tidak lihat duitnya. Andai kata duitnya dia lihat, oh mungkin bagus sholatnya. Ini keutamaan akhirat itu selalu lebih bagus. Karena itu khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan ini harus kita kita selalu tanamkan makna cinta kepada Al-Quran ini dan senang mempelajari. Baik, tadabbur terhadap Al-Quran. Saya sudah terangkan bahwa Nabi SAW itu diutus untuk menerangkan Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan bukan cuma dilihat-lihat saja, bukan cuma dibaca saja. Betul, kita buka al-mushaf, kita buka mushaf saja, cuma lihat-lihat ayatnya, itu sudah dapat pahala. Cuma melihat. Kita baca ya mushaf, lihat ayatnya, mulut tidak bergerak, dapat pahala. Kita buka mushaf, mulut bergerak membaca,
pahala lain lagi. Pahala lain lagi. Kita dengarkan tafsirnya, kita pahami maknanya. Pada setiap ayat yang di situ terdapat rahmat, kita berhenti. Kita mohon, ya Allah, rahmatilah saya. Lewat penyebutan surga, ya Allah, mudahkan saya ke surga. Kita lihat ayat, diterangkan di situ sifatnya orang-orang yang beriman. Ya Allah, anugerahkanlah ya saya sifat-sifat yang agung ini. Lewat ayat disebutkan siksaan, ya Allah, lindungilah saya dari siksaan. Disebutkan tentang neraka jahanam, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari siksaan neraka. Itu bentuk tadabbur juga. Sebab dia pahami makna dari ayat tersebut. Kita ini kadang sudah bertahun-tahun kita sholat, sebagian makna Al-Fatihah saja kita kadang belum paham. Kita kadang belum apa? Belum paham. Ya. Itu wajib untuk dipelajari. Jadi saya tidak bilang fardu kifayah ya, wajib untuk dipelajari. Al-Fatihah itu luar biasa ya. Seorang kalau dia luput saja sebagian makna, saya nggak bisa bayangkan betapa banyak kebaikan yang dia telantarkan. Tahu banyak kebaikan yang dia telantarkan. Contoh misalnya, kita baca ayat Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah saya hidayah kepada as-sirat al-mustaqim. Apa artinya as-sirat? Ya, kalau bahasa Indonesianya jalan. As-sirat itu jalan lurus, luas, tidak ada lubang-lubangnya, itu as-sirat namanya. Al-mustaqim. Jalan lurus apa ini? Jalan lurus apa? Jalan tol? Atau jalan di depan ini? Jalan lurus yang dimaksud itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jalannya Nabi dan para sahabatnya. Itu jalan lurus. Itu satu penafsiran. Penafsiran yang lain, jalan yang lurus itu dia as-sirat, itu juga masuk di dalamnya as-sirat yang dihamparkan di atas punggung neraka jahanam pada hari kiamat. Tahu as-sirat yang dihamparkan di atas punggung neraka jahanam? Itu jembatan lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Di tengahnya ada duri-duri yang menyambar-nyambar. Iya. Yang tidak bisa lewat jembatan itu, di bawahnya adalah neraka jahanam. Dan Allah bersumpah setiap makhluk pasti akan mendatanginya. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali akan mendatangi jembatan yang dihamparkan di atas punggung neraka jahanam itu. Itu adalah ketentuan dari Rabbmu yang wajib terlaksana. Jangankan kita, para nabi dan para rasul saja harus melewatinya. Tapi mereka adalah orang yang paling cepat melewatinya. Makanya yang melewati jembatan itu, ada yang melewatinya seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti kuda kencang, orang berlari, ada yang merangkak. Dan tidak bisa lewat di bawahnya neraka jahanam. Waliyadzubillah. Jadi kalau kita paham dari tafsir ayat, luar biasa kebaikan kita dapatkan. Itu kan doa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berilah saya hidayah kepada as-siratal mustaqim. Kita hadirkan dua hal, diberi hidayah di dunia ini ke jalan yang lurus, dan di akhirat diberi hidayah bisa melewati as-siratal mustaqim. Jelas ya? Saya mau tanya, kira-kira ini sudah pernah tergambar dalam doa kita selama ini? Mungkin banyak dari kita belum pernah tergambar. Kenapa? Masalahnya karena tidak tahu tafsir ayatnya. Masalahnya karena kita tidak tahu apa makna dari ayat yang kita baca. Itu yang menjadi masalah. Iya. Kemudian harus dipahami bahwa terjemahan Al-Quran yang ada di tangan kita itu namanya terjemahan makna ayat. Terjemahan makna ayat. Al-Qur'annya itu
sebab tidak bisa diterjemahkan. Yang bisa diterjemahkan cuma maknanya. Sebab Al-Quran itu banyak mukjizatnya, banyak keistimewaannya. Kadang satu konteks ayat dua maknanya. Bagaimana si penerjemah bisa terjemahkan dua makna sekaligus? Itu perlu duduk dengan orang yang berilmu memahami tafsir dari ayat-ayat tersebut. Iya. Maka ini pelajaran, memang pelajaran yang sangat penting sekali. Dan masjid ini simbol warga Sulawesi Selatan, kebanggaan kita di sini. Ini harusnya menjadi sebab kebersamaan umat Islam, pokok keberkahan dan kebaikan mereka. Darinya harusnya lahir generasi-generasi yang bisa menjaga, merawat dan membangun negeri ini. Dan itu hanya terwujud dengan mempelajari Al-Quran. Dengan itulah Nabi SAW mendidik para sahabatnya, lahir dari negeri Islam, bertebaran para sahabat ke seluruh penjuru dunia, ke berbagai belahan dunia, menebarkan kebaikan sampai Islam hari ini alhamdulillah kita rasakan. Itu bermula dari masjid, dari majelis-majelis ilmu, dari mempelajari Al-Quranul Karim, dari mempelajari Al-Quranul Karim. Karena itu kita perlu untuk mendalami kandungan-kandungan dan makna dari Al-Quran ini. Iya. Tema pembahasan pada setiap pertemuan yang akan datang insyaallah, saya ambil sebuah surah, misalnya surah Al-Fatihah. Saya ambil satu ayat saya, dari situ saya akan bicara tentang surah itu secara umum, kemudian saya terangkan makna dari satu ayat. Setelah itu kita pindah ke surah Al-Baqarah. Saya ambil satu ayat yang mungkin saya bisa menggambarkan maksud-maksud umum dari surah Al-Baqarah dan apa yang terkait dengannya, kemudian kita terangkan ayat yang kita pilih sampai akhir Al-Quran. Insyaallah dengan itu kita akan bisa tergambar bagaimana keagungan dan kebesaran kitab Al-Quran ini yang diturunkan kepada kita. Dari keindahan dari surah Al-Fatihah, itu adalah ciri Al-Quran secara umum. Al-Quran itu adalah penyembuh. Al-Quran adalah penyembuh, obat untuk segala penyakit. Dan penyakit itu ada dua jenisnya. Ada penyakit yang menimpa badan, dan ada penyakit yang menimpa hati. Dan ada penyakit yang menimpa hati. Dan Al-Quranul Karim ini adalah obat untuk segala penyakit. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Quran apa yang merupakan obat, penyembuh dan rahmat untuk kaum mukminin. Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifa. Katakanlah bahwa Al-Quran itu untuk orang yang beriman adalah hudan, petunjuk, wa shifa, serta penyembuh. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian dari Rabb kalian peringatan yang sangat mendalam, penyembuh untuk segala penyakit yang ada di dalam dada, petunjuk dan kabar gembira bagi orang yang beriman. Itulah Al-Quranul Karim. Kata para ulama, penyakit hati itu pokoknya ada dua pada penyakit hati. Rusak di dalam pemahaman ilmunya dan rusak di dalam niat dan maksudnya. Rusak di dalam niat dan maksudnya.
Ketika dia rusak pada ilmunya, itu akan melahirkan ad-dhalal, kesesatan. Ketika dia rusak di dalam niat dan maksudnya, itu akan mendatangkan kemurkaan Allah. Makanya di surah Al-Fatihah apa kita mohon kepada Allah? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berilah saya petunjuk ke jalan yang lurus. Yaitu jarang orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang yang disesatkan. Berarti ini sudah tercakup juga kita memohon kesembuhan untuk penyakit di hati kita. Apalagi nanti di pertemuan akan datang saya akan terangkan tentang ayat yang teragung yang mengumpulkan seluruh kandungan Al-Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini betul-betul terdapat obat dan penyembuh. Terdapat obat dan penyembuh. Kemudian telah syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebagian sahabat pernah meruqyah, menyembuhkan orang tersengat kalajengking dengan membaca surah Al-Fatihah saja, sembuh badannya. Dan itu sudah terbukti. Dan dari sudut medis juga dibahas oleh Ibnul Qayyim, hubungan bagaimana surah Al-Fatihah itu bisa menyembuhkan semua penyakit, termasuk penyakit yang ada di badan. Cuman kita aja masalah, kalau sakit itu kadang pikirnya Panadol, cari obat ini obat itu. Kenapa dia tidak baca Al-Fatihah? Ambil air, bacakan Al-Fatihah, dia minum. Atau dia bacakan Al-Fatihah pada kedua tangannya, dia usap di seluruh badannya. Itu pertolongan pertama. Setelah itu mau berobat ke dokter nggak apa-apa, tapi dia pegang. Iya. Jadi ini sekilas tentang keindahan Al-Quran. Semoga menjadi keberkahan untuk kita semua. Dan sudah masuk waktu sholat Isya. InsyaAllah ta'ala kita akan berjumpa di pertemuan yang selanjutnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.